Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syifulhad. Saya dari kelas 11 TKRO2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komponen rem tromol dan sepatu rem. Secara umum, komponen-komponen rem tromol antara lain terdiri dari 1. Brake tromol atau tromol, 2. Brake shoe with friction links atau sepatu rem, yang ketiga wheel cylinder atau silinder roda, yang keempat adsource, yang kelima batching plate, yang keenam springs atau pegas sepatu rem, yang ketujuh retro springs pegas pengembali, yang kedelapan adjuster atau unit penyetel. Tromol berputar bersama-sama dengan roda. Dalam beberapa sistem rem, tromol merupakan hubungan roda dan bantalan roda. Tromol harus bulat sempurna dan konsentris dengan poros. Padahal rem akan bergetar jika tromol tidak bulat sempurna atau non-sentrik dengan spindle atau poros. Alur-alur pada permukaan dalam tromol atau bidang gesek akan terbentuk karena gesekan. Tromol beralur mengakibatkan koefisien gesekan berkurang. Tromol juga harus dapat menyerap dan menghilangkan sejumlah panas yang timbul akibat gesekan. Jenis-jenis tromol. Yang pertama itu tromol yang terkenal adalah tromol. Suatu jenis pertama kali digunakan pada mobil. Permukaan luar tromol dibuat halus yang merupakan bidang gesek pengereman. Area tersebut merupakan tempat untuk lapisan ban. Tipe ini kadang-kadang dapat ditemukan sekarang ini sebagai rem parkir untuk truk-truk besar. Semua tromol rem yang modern adalah tipe internal, yang permukaan tromol dalam mesin halus untuk mengembalikan permukaan pengereman. Bahan-bahan tromol. Bahan-bahan tromol yaitu tromol dari besi tuang. Hampir semua jenis logam dapat digunakan untuk membuat tromol, dan banyak logam telah dicoba di masa lalu. Tromol rem diproduksi dalam 30 tahun terakhir telah dibuat dan dari besi cor atau aluminium dengan bidang gesek dari besi cor. Tromol dari besi tuang dapat tahan lama karena besi cor tahap terhadap panas yang sangat baik. Besi cor mengandung grafit atau bentuk lembur unsur karbon yang menambahkan fleksibilitas dan ketahanan korosi yang dapat membantu menghambat scoring disebabkan oleh pasir. Tromol besi cor biasanya tebal dan berat untuk menyerap panas yang dihasilkan saat pengereman. Berat besi cor membuat tromol yang kaku sehingga mengurangi pemuaian bawah tekanan rem yang ekstrim. Tromol aluminium. Tromol aluminium berbentuk seperti tromol besi cor. Ini terjadi dari pelapis atau permukaan pengereman besi cor dipanaskan pada rumahan dari aluminium. Tromol dapat dibuat dari pengecoran aluminium di sekitar pelapis pengereman dari besi cor. Proses pengecoran menciptakan ikatan permanen antara besi cor dan aluminium. Aluminium panas dapat dibuang dengan cara linear atau bidang gesek dari rumahan aluminium. Desain ini memberikan masa pakai permukaan pengereman linear dari besi cor lebih lama karena pembuangan panas lebih cepat melalui rumahan. Pendinginan tromol. Untuk membuang panas ke udara sekitar, luas permukaan luar dari tromol dapat ditingkatkan dengan menggunakan strip atau rusuk pendingin. Rusuk ini meningkatkan kontak antara logam tromol dan udara di sekitarnya, sehingga panas yang akan dihilangkan dengan cepat. Ada dua macam pendingin tromol, yaitu rusuk aksial atau sirip adalah rusuk yang sejajar sekitar tromol dan rusuk yang sejajar dengan tromol. Tanda-tanda keausan tromol. Batas keausan biasanya terletak pada bagian depan tromol. Jika batas keausan melampaui, maka tromol akan terlalu tipis untuk menyerap panas dengan baik dan gaya pengereman akan berkurang. Selain itu, tromol tipis dapat melengkung, retak, atau bahkan hancur saat pengereman. Kebanyakan tromol rem ditandai dengan dimensi yang menunjukkan batas maksimum pembuatan. Batas ini disebut diameter maksimum atau diameter buang. Dimensi ini dituang atau tertera pada saat tromol dibentuk. Selanjutnya yaitu ada sepatu rem. Ketika pengemudi menekan pedal rem, tekanan hidrolik dari silinder roda menekan sepatu rem dan seterusnya menekan tombol rem sehingga menghasilkan gesekan yang mengubah energi kinetik menjadi panas. Sepatu rem berbentuk busur menyesuaikan dengan permukaan tromol rem. Kampas rem berbahan khusus terikat atau dilem atau terpaku pada sepatu rem. Selanjutnya bahan tambah kanvas rem.
Bahan tambahan pada kanvas rem harus dapat melayani berbagai fungsi. Dengan perbedaan kurang dari 2%, dengan kata lain, konsentrasi bahan tambahan dapat mempengaruhi kinerja dari sistem rem, sehingga kontrol komposisi menjadi sangat penting. Komposisi aditivitas kanvas rem dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi sebagai berikut. 1. Abrasives. Abrasives membantu menjaga kebersihan permukaan gesekan dan mengendalikan permukaan lapisan gesekan. Mereka juga meningkatkan gesekan, terutama ketika memulai pengereman. Selanjutnya itu ada material aluminium oxide dengan keterangan bentuk terhidrasi tambahan sebagai agen polishing, ketahanan aus tetapi tidak menghasilkan fading, serta besi oksida silika hidrous bentuk zirconium silikat kurasa menyatu sampai keras dan merupakan bentuk yang paling kasar. Material iron oxide dengan keterangan biji besi atau FeZOS dapat bertindak sebagai auxilitas ringan dan juga FeSO4. Material quartz dengan keterangan partikel mineral hancur SiO2. Material silika diproduksi secara alami atau sintetis SiO2. Material zirconium silicate dengan keterangan ZrSi04. Selanjutnya pembentukan film gesekan. Bahan-bahan yang bersifat melumasi meningkatkan gesekan atau beraksi dengan oksigen untuk membantu mengendalikan film antar permukaan yang bergesekan. Material antimony trifluoride dengan keterangan pelumas dapat ditambahkan untuk meningkatkan stabilitas gesekan, melumasi pada suhu lebih dari 450 derajat Celcius dan berpotensi beracun. Material brass dengan keterangan untuk meningkatkan koefisien gesekan pada kondisi basah, terdiri dari 62% Cu sampai 38% Jn. Material karbon atau grafit, keterangannya murah dan banyak digunakan, tetapi ada banyak bentuk dan sumber. Beberapa di antaranya dapat mengandung kontaminasi abrasif, terbakar di udara atau temperatur lebih dari 700 derajat Celcius. Tingkat gesekan dipengaruhi oleh kelembaban dan struktur. Material keramik atau micropes dengan keterangan produk khusus yang terdiri dari aluminium silika dengan besi atau oksida titanium ukuran 10 sampai 350 Ym untuk mengurangi keausan tromol dan mengontrol gesekan, juga menyerap debu rokok 5 sampai 10% vol. Material copper digunakan untuk mengontrol pemindahan panas tetapi dapat menyebabkan pemakaian copper berlebihan. Material frequency dust dengan keterangan umumnya terdiri dari resin, memiliki bahan dasar karet, beberapa zat aditif yang digunakan untuk mengurangi pembakaran spontan atau membantu dispersi partikel. Material friction powder terdiri dari spons Fe, misalnya untuk pada rem semi logam sejumlah nilai partikel yang berbeda ukuran yang tersedia tergantung pada persyaratan untuk luas permukaan, aplikasi kendaraan, tugas ringan, menengah, ataupun berat. Material lead oxide dengan keterangan PbO telah digunakan sebagai pembentukan gesekan, namun memiliki masalah toksitas. Metals fluxing component PbSbDiMo sebagai senyawa flux sebagai penyerap oksigen untuk menstabilkan gesekan dan membantu untuk menjaga dari konstruksi yang terlalu tebal. Material metal oxide dengan keterangan magnetik Fe304 meningkatkan gesekan dingin JNO, melumasi tetapi dapat menyebabkan tromol terpoles. Cr203 dapat meningkatkan koefisien gesek. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.